Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Tertulis dalam kitab Hosea 7 ayat 8 dan 10. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, setengah matang. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Hosea 7. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzinah, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan, ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian, dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi,
Aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka, aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara, aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku, mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Tertulis di dalam kitab Hosea 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: anugerah Allah bukanlah izin untuk hidup sesuka hati, melainkan kebebasan untuk menyenangkan Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, Nabi Hosea memakai suku Efraim sebagai gambaran puitis tentang kerajaan Israel Utara. Dalam teguran yang indah, ia menulis bahwa Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Dalam istilah sekarang, Nabi Hosea mungkin mengatakan bahwa Efraim setengah matang. Suku Efraim itu seperti kue panekuk yang matang pada satu sisinya, tetapi sisi lainnya masih mentah. Meskipun mereka menikmati kebaikan Tuhan, mereka tidak mencari Dia dengan sepenuh hati. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Mereka telah menjadi hambar dan tidak berguna di hadapan Allah, sehingga Dia terpaksa menghukum mereka. Yesus mengulangi perkataan Nabi Hosea tersebut. Meskipun Dia menggunakan perkataan yang lembut kepada para pendosa yang bertobat, Dia menggunakan perkataan yang keras kepada orang-orang sombong dan merasa diri benar, yang ingin hidup semaunya sendiri. Dia geram terhadap para pemimpin agama yang bermuka dua, yang berkata manis tetapi bersifat munafik dan mengeksploitasi para pengikutnya. Allah tidak pernah bersikap lunak terhadap dosa. Dia mengirim putra tunggalnya untuk menebus kita dari hukuman dosa. Janganlah kita menjadi orang Kristiani yang setengah matang, yang memohon pengampunan dosa dari Allah, tetapi masih hidup semaunya sendiri. Satu-satunya tanggapan yang layak terhadap belas kasih dan anugerah Allah adalah melayani Dia dengan rendah hati dan penuh kasih. Mencari Tuhan, Hosea 3 ayat 5 berkata demikian. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan, pertama-tama karena kita mengetahui bahwa itulah kehendak Tuhan bagi kita yang dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu agar kita memperoleh hidup di dalamnya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Tuhan itu selalu berkenan kita jumpai. Tuhan senang saat kita menjumpainya dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus.
Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Pertama, melalui doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita boleh menanya kehendak Tuhan, dan berdialog dengannya menyampaikan rasa syukur, permohonan, dan syafaat kita. Kitab suci mengajarkan kepada kita, bahwa untuk mencari Tuhan kita harus menanyakan Dia dengan segenap hati, mengarahkan hati dan dengan segala kerendahan hati berdoa dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Di sana engkau mencari Tuhan, Allahmu, dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan, Allahmu. Kedua, melalui perjamuan kudus. Sebagai orang yang berdosa, kita harus memiliki keinginan untuk penebusan dosa. Salah satu caranya ialah dengan perjamuan kudus. Mencari Tuhan berarti kita datang kepada Tuhan yang mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yaitu di mana kita dapat menyambutnya sebagai roti hidup dan air hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. Barang siapa yang memakan Aku akan memperoleh hidup oleh Aku. Ketiga, melalui ibadah-ibadah kita. Mencari Tuhan itu berarti kita beribadah kepadanya melalui ibadah keluarga, mesbah keluarga, dan ibadah minggu, serta ibadah lainnya. Dalam setiap ibadah, kita sedang mencari Tuhan. Itu sebabnya jika sedang beribadah janganlah main-main dan sepele sebab kita sedang mencari Tuhan. Keempat, melalui pertemuan dengan sesama manusia, saya sangat terkesan melihat orang India. Ketika berjumpa mereka selalu mengatakan, "Aku melihat wajah Allah di wajahmu." Itu sebabnya mereka sangat menghargai perjumpaan dengan sesama karena mereka menganggap sedang melihat wajah Tuhan di wajah mereka. Dalam iman Kristen mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah. Jika manusia segambar dengan Allah, maka ketika kita berjumpa dengan sesama, maka kita sedang berjumpa dengan wajah Tuhan. Maka mencari Tuhan itu berarti kita melihat Tuhan saat perjumpaan kita dengan sesama manusia. Artinya, mencari Tuhan juga tak bisa dilepaskan dengan memperhatikan dan mengasihi sesama, terutama yang kecil dan miskin, sebab dalam diri merekalah kita dapat melihat wajah Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Apa akibatnya bagi orang yang mencari Tuhan? Pertama, Tuhan akan mengampuni dosa atau kesalahan kita. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan pun berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Hal itu terlihat dalam perjamuan kudus yang kita ikuti, bahkan dalam doa-doa kita, dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kedua, kita akan bersukacita. Sabda Tuhan mengajarkan bahwa mereka yang mencari Tuhan akan bersukacita. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ketiga, usaha kita akan selalu berhasil. Mereka yang mencari Tuhan akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan.
Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Karena itu, carilah Tuhan selama ia berkenan agar kita beroleh berkat-Nya. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita.
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.